Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yustina Wahyuni. Saya di sini untuk melakukan wawancara yang dimana untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Ilmu Pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu Ulfa Sofia Rahmah. Di sini saya sudah bersama narasumber, yaitu Ustazah Indri Nurlaili. Beliau mengajar di MD Mabdaul Falah, Kebun Pau, pada Bau, Pamekasan. Baik, pertanyaan-pertanyaan saya yaitu yang pertama, bagaimana metode pengajaran pendidikan Islam di lembaga atau di tempat Ibu mengajar? Biasanya metode yang saya gunakan di tempat saya mengajar itu menggunakan metode ceramah. Yang kedua itu metode berdiskusi. Terus yang ketiga itu setiap paginya anak-anak melaksanakan praktik ibadah. Kemudian setelah hafalan juz amma dan habis selesai hafalan, semua anak diberikan tugas oleh setiap gurunya. Metode yang saya gunakan itu sangat sesuai dengan kebutuhan anak dan sesuai dengan tingkat pemahaman anak tersebut. Oke, baik. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana pendapat Ibu mengenai peran keluarga dalam mendukung pendidikan agama Islam pada anak-anak mereka? Menurut saya keluarga itu memiliki peran yang sangat penting bagi berlangsungnya pendidikan agama untuk anak. Salah satunya itu keluarga. Keluarga itu harus memberikan contoh sikap dan sifat yang baik bagi anak, terus memotivasi anak dalam setiap pembelajarannya, terus terutama lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar itu sangat berpengaruh pada pendidikan Islam bagi anak. Salah satu contohnya itu biasanya ibadah sholat, mengaji itu diajarkan sejak usia dini, sejak kecil. Jadi ketika sudah dewasa, sudah besar, anak itu tinggal menerapkan pada lingkungan. Baik. Pertanyaan ketiga yaitu bagaimana pengaruh pendidikan Islam terhadap perkembangan karakter terhadap siswa? Pendidikan Islam itu sangat berpengaruh pada pembentukan karakter anak, terutama nilai kejujuran, nilai kedisiplinan, nilai tanggung jawab, nilai toleransi dan akhlak mulia yang dapat ditanamkan dalam pembelajaran agama. Anak-anak itu tidak hanya menguasai ilmu saja, tapi mempunyai kepribadian dan akhlak mulia yang dapat diterapkan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Baik, pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana pengaruh pendidikan Islam di lembaga Ibu terhadap lingkungan sekitar? Pengaruh pendidikan Islam terhadap lembaga yang tempat saya mengajar untuk lingkungan sekitar atau untuk masyarakat itu dapat menumbuhkan silaturahmi, dapat menciptakan solidaritas antara guru dengan masyarakat, antara guru dengan orang tua, terus dapat menumbuhkan keharmonisan antar sesama lingkungan masyarakat dan lingkungan lembaga itu sendiri. Terus bagi peserta didik sendiri itu pengaruhnya bagaimana? Maksudnya peserta anak didik kepada masyarakat, ya kalau berpapasan biasanya anak itu berperilaku sopan santun, menyapa dengan kata-kata yang baik. Baik, pertanyaan berikutnya yaitu apakah nilai-nilai pendidikan Islam yang Ibu tanamkan itu
telah nampak pada sikap peserta didik tersebut? Sebagian besar nilai-nilai pendidikan yang saya tanamkan kepada anak-anak didik saya sendiri itu sebagian besar ada yang sudah nampak dan sudah diterapkan kepada masyarakat. Terus ada juga yang perlu pembinaan secara lebih lanjut, kan soalnya itu setiap anak itu karakternya itu beda-beda. Ada yang butuh kesabaran yang khusus untuk apa ya, untuk memberikan pemahaman kepada anak didik. Dan biasanya kan anak didik satu dengan yang lain itu kan gak sama, jadi butuh kesabaran yang khusus untuk menanamkan sikap nilai pendidikan Islam bagi anak. Baik, untuk pertanyaan berikutnya yaitu menurut pandangan Ibu sendiri seberapa pentingnya pendidikan agama Islam di era saat ini? Pendidikan agama Islam itu sangat berperan penting terhadap anak. Salah satunya membentuk karakter dan dapat menanamkan nilai-nilai akhlak mulia. Salah satunya nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai tanggung jawab, nilai-nilai toleransi. Kan di zaman sekarang, di era sekarang itu kan banyaknya arus informasi yang negatif. Jadi dengan hal itu menjadi benteng dalam menghadapi pengaruh negatif dan nilai-nilai buruk bagi anak, sehingga anak tidak terjerumus dalam hal yang negatif tersebut. Pertanyaan berikutnya yaitu apa strategi Ibu untuk memotivasi dan menginspirasi peserta didik untuk belajar ilmu pendidikan dengan baik? Untuk memotivasi anak didik saya selaku guru ya, terutamanya menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, menarik minat dengan pakai metode interaktif dan pemberian apresiasi terutama atau penghargaan kepada anak, sehingga anak itu lebih semangat dalam belajar dan sehingga dalam suasana pembelajaran itu sangat menyenangkan bagi anak itu. Baik, pertanyaan terakhir dari saya yaitu apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi di lembaga pendidikan dalam mendidik peserta didik? Menurut saya kurangnya dukungan orang tua yang terlalu sibuk dan lalai terhadap kegiatan anak. Kan biasanya itu orang tua menjadi contoh itu yang harus memberikan keteladanan kepada anak, contoh akhlak yang baik kepada anak. Kan sekarang orang tua ada yang sibuk, sudah kalau sekolah kan dipasrahkan kepada gurunya, terus nyampe rumah gak dikasih tahu. Jadi anak itu dipasrahkan kepada pihak sekolah dan orang tua itu tidak bertanggung jawab kalau sudah nyampe di rumah. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ustazah Indri karena telah meluangkan waktunya untuk berwawancara dengan saya untuk memenuhi tugas saya. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.